Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartani Suhada dengan NIM akhir 225 kelas 6P mata kuliah asuransi syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah asuransi syariah dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu pendapat ulama mengenai asuransi syariah. Latar belakang: asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima atau dilimpahkan pada perusahaan. Untuk poin yang pertama, yaitu adalah pendapat ulama tentang asuransi syariah. Pendapat yang pertama adalah pendapat ulama yang mengharamkan pendapat ulama asuransi syariah dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh Sayyid Sabiq, pengarang Fiqhus Sunnah, Abdullah Al-Khalkili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf Al-Khardawi, pengarang Al-Halal wal Haram fil Islam, dan Muhammad Bakhit Al-Mu'ti, Mufti Mesir. Alasan-alasan itu adalah alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi. Yang kedua adalah pendapat ulama yang menghalalkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa asuransi terutama yang berbasis syariah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung prinsip tolong menolong atau ta'awun, serta memberikan perlindungan terhadap resiko yang sejalan dengan tujuan utama syariah atau al-maqasid al-syariah. Pendapat yang menyatakan bahwa semua bentuk asuransi diperbolehkan dalam praktik saat ini juga didukung oleh beberapa ulama seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, serta Abdurrahman Isa. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang meletakkan yang haram dan halal pada tempatnya dalam pandangan ulama. Hukum asuransi tidak dapat digeneralisasi sebagai halal atau haram secara mutlak, melainkan harus dikaji berdasarkan jenis dan mekanisme yang digunakan. Pendapat yang keempat adalah pendapat ulama yang mensubhatkan hukum asuransi termasuk subhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Karena itu kita harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi. Poin yang selanjutnya adalah konsep tamin dalam fikih klasik. Beberapa konsep dalam fikih klasik memiliki kemiripan dengan prinsip asuransi syariah modern. Berikut beberapa konsep tersebut. Yang pertama adalah al-aqilah, al-muwalat, al-mukhasamah, dan at-tanahud. Konsep-konsep tersebut menunjukkan adanya unsur tanggung jawab kolektif dan tolong-menolong dalam masyarakat Islam klasik yang sejalan dengan prinsip dasar asuransi syariah modern. Asuransi syariah saat ini beroperasi berdasarkan prinsip ta'awun dan tabaruk, di mana peserta saling membantu dengan mengumpulkan dana yang digunakan untuk menanggung risiko di antara mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar, maisir, dan riba yang dilarang dalam Islam. Poin yang ketiga adalah dalil syar'i yang mendasari pendirian dan praktik asuransi syariah. Di sini dasar hukum asuransi syariah ada 4
yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga fatwa sahabat, dan yang keempat adalah ijma', dan keenam adalah qiyas. Poin yang keempat yaitu akad asuransi mengandung judi. Beberapa ulama menganggap bahwa akad asuransi konvensional mengandung unsur perjudian atau maisir. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpastian gharar dan dalam perjanjian asuransi, di mana peserta membayar premi tanpa kepastian apakah mereka akan menerima manfaat klaim masa mendatang. Situasi ini dianggap mirip dengan perjudian, di mana yang memperoleh bergantung pada keberuntungan atau kejadian yang tidak pasti. Poin yang selanjutnya adalah alasan darurat diperbolehkannya asuransi konvensional. Asuransi konvensional memiliki kelebihan yang bisa menjadi alasan memilih asuransi ini, yaitu adalah yang pertama, banyak pilihan pengelolaannya. Yang kedua adalah penawaran keuntungan besar mengutamakan praktik jual beli. Dan yang keempat adalah menawarkan bonus tambahan. Dan poin yang selanjutnya adalah fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang asuransi. Yang pertama adalah pandangan yang mengharamkan asuransi konvensional. Di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Ibnu Abidin, Sayyid Sabiq, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Sadiq Abdurrahman Al-Ghoryani, Yusuf Qardawi, Abdullah Al-Khalqili, Muhammad Baqir Al-Mu'i, Musihuddin, Husain Hamid Hisan, Aloyafi, serta Majelis Ulama Fikih. Yang kedua adalah pandangan yang memperbolehkan asuransi, yaitu adalah Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Al-Bahi. Memperbolehkan asuransi secara mutlak tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya adalah tidak terdapat nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dalam terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.